pada 5 Januari 1863 C. Albers, D. J.V., D. Linden, dan G.J. Grammis, 3 orang utusan NGV sampai di Jawa Barat untuk melaksanakan tugas penginjilan. C. Albers memisahkan diri dengan kedua rekannya dan memutuskan untuk mengabarkan Injil di Cianjur pada tanggal 1 Oktober 1863 dan memperoleh izin bekerja pada tahun 1865. Pada tahun inilah Albers membuka Bisbelgenootschap atau sekolah agama untuk anak-anak Sunda dan Tionghoa. Pada tahun ini juga dibuat Alkitab bahasa Sunda yang diterjemahkan langsung oleh Kolsma. Sementara proses pengajaran melalui sekolah agama dan pelayanan kesehatan berjalan, Gerdik dan Kolsma mengurus izin kepada Gubernur Jenderal perihal pembangunan gereja dan proses penginjilan di Cianjur. Izin dari Gubernur Jenderal keluar pada 13 Juli 1866 untuk Gerding dan 22 Agustus 1866 untuk Kolsma. Setelah mendapat izin dari Gubernur Jenderal, maka dibuatlah dengan segera sebuah bangunan untuk kebaktian dari bilik di halaman rumah Kolsma. Pada tahun 1868 dibangunlah sebuah tempat kebaktian yang baru atas persetujuan NGV di pinggir Jalan Pengasahan. Bangunan ini diresmikan oleh NGV pada tanggal 8 November 1868. Pada tanggal 26 Desember 1868 penginjilan yang dilakukan baru mulai terlihat buahnya dengan dibaptisnya sepasang suami istri dari orang Sunda bernama Ismail dan Murti. Ismail dan Murti menjadi hasil pertama penginjilan di Jawa Barat. Pada tahun 1902 anggota jemaat kembali berkurang jumlahnya karena beberapa orang pindah ke jemaat Palalangon yang dipimpin oleh Elipas. Pada pertengahan Mei 1904, jemaat Cianjur dilayani oleh J.H. Blinde sampai 3 Oktober 1912. Kemudian beliau kembali ke Nederland dan posisinya digantikan oleh L.M. van Noppen. Pada periode ini muncul beberapa guru agama yang datang untuk membantu pelayanan di jemaat Cianjur. Misalnya tahun 1906 Guru Stefanus Kain pindah dari Bandung ke Cianjur bernama Raina istrinya. Setahun setelahnya Josia Kasan datang untuk menjadi pengajar di sekolah tersebut sampai tahun 1910 dan kemudian digantikan oleh Henny Soen, Seng dan Elias sampai Desember 1913. Karena jatuh sakit ia pun digantikan oleh Runting dan dari Bandung. Keadaan ini terus bertahan sampai tahun 1934 dan pada akhirnya jemaat Cianjur bergabung dengan Sinode Gereja Kristen Pasundan pada tanggal 14 November 1934. Pada sekitar tahun 80-an seiring dengan perkembangan kota dan mulai banyak orang-orang bertransformasi, berurbanisasi dari desa ke kota termasuk ke kota Cianjur, mulai banyak dimasuki orang-orang dari luar pulau dan seluruh Indonesia atau orang perantau. Gereja Kristen Pasundan yang ada di Cianjur mulai banyak dimasuki oleh orang-orang yang dari luar pulau atau dari daerah tersebut. Dan dengan berjalannya waktu menjadi anggota jemaat di GKP Cianjur, dan sampai saat ini ada beberapa suku yang ada di Indonesia yang sudah menjadi bagian dari anggota jemaat di GKP Cianjur. Dengan adanya program Paraya ini yang dimotori oleh KPP Klasis Wilayah Bogor, kami jemaat Cianjur turut berpartisipasi dan akan menampilkan keberagaman suku yang ada di jemaat Cianjur ini. Bapak Ibu yang terkasih, inilah suku-suku dan budaya yang sudah menjadi bagian dari jemaat kita di tempat ini, di jemaat GKP Cianjur. Berikut cuplikannya.
2018 atau sekitar 3 tahun yang lalu, GKP Cianjur melaksanakan sebuah syukuran besar dalam rangka ulang tahun GKP Cianjur yang ke-150 tahun, yaitu Yubileum GKP Jemaat Cianjur yang dihadiri dari Muspida daerah kabupaten dan seluruh gereja-gereja yang ada di Cianjur. Momen ini sangat bersejarah bagi GKP Cianjur karena di GKP Sinodal mungkin hanya GKP Cianjur lah yang sudah berusia lebih dari 150 tahun hingga saat ini. Inilah yang dapat kami persembahkan dari KPB atau KPP Cianjur untuk mendukung program yang dimonitori oleh KPB Klasis Bogor sebagai partisipasi dalam perayaan ulang tahun GKP Sinodal yang ke-87 tahun. Lebih kurangnya kami meminta maaf kiranya menjadi berkat buat kita semua demi kelangsungan kehidupan berjemaat di GKP ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.